Oke teman-teman, Sampurasun. Welcome back to my channel. Gimana nih orderan hari ini teman-teman? Wait. Capek ah. Apakah hari ini gacor? Ini situasi pada liburan ya Ter. Soalnya anak sekolah udah dibagi rapor dan udah mulai libur Natal. Jadi para ojol harus bersabar di mana kita orderan sedang sepi. Kebetulan hari ini saya beres narip tadi pagi-pagi dan hari ini saya mau tuju gudang dulu, mau ambil offline-an, ngantarnya itu ke daerah Ciwidey teman-teman. Terlintas lumayan sih banyak, sekitar 1 karung, lumayan lah. Jadi mudah-mudahan di jalan ini nggak hujan, terus nggak macet, dan selamat sampai tujuan ya teman-teman. Jadi sekarang saya mau isi bensin dulu biar tenang gitu ya. Soalnya di sana takutnya jauh ke pom bensin. Jadi kalau udah isi full, tenang gitu kan. Di sana juga bisa nyari orderan. Siapa tahu diongkosin sampai Bandung lagi ya. Oh ya, dan cuaca hari ini mendung sih. Kayaknya di tempat lain udah hujan ya. Soalnya di sini ada gerimis-gerimis kecil kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih saya nggak kejebak hujan ya. Soalnya tadi saya lihat perjalanan ke sana itu sekitar 1 jam lebih 20 menit. Itu pun kalau nggak macet. Kalau macet kayaknya 1,5 jam ada. Ya, jadi sekarang kita isi bensin dulu ya, biar tenang. Situasi lalu lintas di jam 4 kurang udah mulai macet. Oke, bentar lagi saya sampai di pom bensin. Coba aja deh pom bensin yang sebelah kiri sini. Mudah-mudahan tidak ngantri. Biasanya kalau jam 4 kayak gitu sih ngantri banget. Mudah-mudahan enggak deh. Ya, enggak ngantri. Kita fullkan dulu ya. Oke. Buset, malah hujan teman-teman. Nih saya neduh dulu nih di Indomaret pom bensin. Neduh dulu di situ. Sambil roda dulu ya. Soalnya emang gelap banget sih kelihatannya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke gudang. Mumpung hujannya udah mulai reda. Aduh, gogoda. Anja. Kalau dapat uang aja digoda dulu sama hujan. Apa lah, demi cuan kan ya. Gudangnya itu di daerah ini Pagarsi teman-teman. Dekat lah, ini saya di Jalan Peta. Ya nggak begitu jauh kan. Kayaknya sih ini hujan gede, tapi cuman sebentar aja, basahin jalan aja gitu. Oke, by the way teman-teman, mohon maaf ini kalau hasil videonya suaranya pecah atau kurang jelas. Mohon maaf ya.
ini saya nyobain nggak pakai apa ya, hardware bawaan dan aplikasi tambahan. Jadi ini ngerekam pakai handphone aja dan udah. Settingannya saya pakai settingan in-ear-nya itu diaktifkan. Di HP Infinix itu, Infinix sama Oppo itu ada ya pengaturan in-ear, jadi biar jelas suara yang ngomongnya gitu. Jadi saya nggak pakai aplikasi atau hardware bawaan ya, kayak mikrofon atau aplikasi stabilizer, enggak ya. Ini saya pakai HP aja. Oke teman-teman, saya baru nyampe di Jalan Pasko, terusan Pasko ya. Inilah lalu lintasnya. Tadinya sih saya mau lewat aplikasi ya, di offline ini tuh. Cuman dipikir-pikir, sayang banget ya kalau lewat aplikasi. Potongannya itu loh gede banget gitu. Jadi ya udahlah, saya saranin udahlah offline aja gitu. Jadi enak kalau offline, nggak ada potongan dan bersih gitu ya. Nanti di depan saya belok ke Jalan Tanah Wijaya dan gudangnya di daerah situ. Itu gudang kayak percetakan. Basisnya lebih ke basicnya lebih ke sablon sih, bukan percetakan kayak cetak kertas ya. Jadi dia itu sablon, kayak sablon tas, terus gelas, pulpen dan lain-lain, apapun itu yang bisa disablon. Oke teman-teman, nanti lanjut lagi ya pas sudah ada barangnya dan pas mau berangkat ke Ciwidey. Halo teman-teman, welcome back. Nih, barangnya baru tadi saya muat dan mohon maaf tadi nggak kerekam. Soalnya tadi di tempat saya itu hujannya gede banget. Dan ini saya baru nyampe Taman Popo Indah. Di sini mah nggak hujan sih, jadi saya buka dulu jas hujannya. Tuh, jas hujannya udah disiapkan dan ini barangnya lumayan gede juga nih. Kurang lebihnya 4 atau 50 kiloan teman-teman. Yaudah yuk kita lanjut jalan aja. Jadi ini barang itu sekitar 40 sampai 50 kilo ya kurang lebihnya. Jadi itu untuk bahan MBG, bukan MBG ya, tapi kayak pengganti plastik kayak gitu ya. Jadi digantinya sama bahan kain, tidak menggunakan kresek lagi. Nah, dan sekarang saya itu lagi di jalan Taman Popo Indah 1. Sengaja saya lewatnya ke sini karena tadi saya lihat di daerah Popo dan Sayati pun udah pasti macet. Makanya saya kesini aja jalannya biar nggak terlalu macet. Cuman kesini tuh ya kayak gini nih, banyak polisi tidur. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting mah sampai tujuan dengan selamat. Tadi saya sudah cek di Google Maps, perjalanannya itu sekitar 1 jam lebih 20 menitan, jadi 30 km kurang lebih ya. Gak apa-apa lah, daripada nungguin orderan yang gak pasti, apalagi lagi sepi-sepinya. Jadi kita ambil aja yang offline kayak gini ya. Oke teman-teman, sekarang saya lagi nyebrang ke Jalan Popo Pitbull. Di tembusannya tuh di sini.
supaya apa ya, menghindari jalan Sayati. Karena di jalan Sayatinya itu aduh macetnya Masya Allah. Apalagi tadi ditambah hujan gede, takutnya kan banjir. Nah kalau udah banjir bingung juga gitu mau muternya kemana gitu, pasti tembusannya ya ke sini, ke jalan Ceceki gitu ya, atau ke Permai atau ke TKI, pasti muternya ke sini. Nah dan inilah situasinya, macet. Mudah-mudahan nyampe Ciwidey nggak macet lah. Nggak tahu nih nyampe jam berapa ya teman-teman. Saya berangkat jam berapa ini? Sekitar jam berapa ya? Saya lihat dulu nih. Jam 17.40. Ya kurang lebih nyampe sana tuh sekitar jam 7-an deh ya. Mungkin nggak apa-apa lah. Aja yang penting mah nggak hujan, nggak macet ya. Jadi sebetulnya sekarang itu masih hujan teman-teman. Cuma hujannya kecil banget. Ya bisa lah buat ngerekam. Jadi masih aman. Dan masih terlihat ya masih banyak orang-orang yang pakai jas hujan. Kalau saya udah bukan, udah pakai sweater lagi. Karena gimana ya, ngerasa angin ribu, angka ribu, cenah ribu. Sebentar lagi kita nyampe Katapang. Biasanya di sini yang terjadi kemacetan tuh. Katapang sampai Soreang nggak tahu sih ya. Paling ya Katapang yang biasanya bubaran pagi. Ini maaf nih kalau kameranya agak depan, soalnya saya duduknya agak depan juga. Merasa juga nih gigi saya sakit banget nih. Waktu ngilang satu giginya. Nah, benar kan? Di Jalan Pangauban atau Katapang ya terlihat nih macet banget. Ini tuh pasti dari bubaran pabrik. Udah biasa jam segini macetnya. Kalau bawa barang dimensinya besar kayak gini tuh ya spion harus benar-benar digunakan. Takutnya nyenggol orang lain atau ke mobil nyangkut gitu. Berabe juga ya teman-teman. Nanti deh saya buka share lognya kalau udah di daerah yang agak agak macet gitu. Bentar lagi saya nyampe di bundaran antara Banjaran dan Soreang. Waduh itu view-nya enak banget tuh, sunset teman-teman. Kalau kelihatan enak sih. Mau apa mau kelihatan. Dan benar macet teman-teman ya. Dan ini lepas dari kemacetan. Nanti tinggal belok ke sana ke arah Ciwidey. Gading Tutupan dulu ya. Iya kalau nggak salah Gading Tutupan dulu baru ke daerah Ciwidey. Itu daerah Pasir Jambu teman-teman. Pasti pada tahu lah Pasir Jambu itu ya. Ya lumayan sih jauh. Ini dia bundaran. Berarti hari ini hujannya rata sampai
sini pun jalanan basah. Kita jalan ke kanan. Oke, kalau lurus tuh ke Banjaran, teman. Kita sudah kanan, lalu kita belok kanan, balik lagi. Balik lagi sebentar. Kalau udah daerah sini tuh enak, jalannya itu nggak begitu macet gitu ya. Ini jalanan udah enak. Oke, sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau suara video ini dan hasil videonya burik. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklum karena ini pakai HP aja, bukan GoPro ya. Kalau ada yang nanyain HP apa, ini tuh HP Infinix Hot 60 Pro. Ini bukan iklan atau bukan vendors atau apa ya. Ini sekedar saran aja buat teman-teman bagi yang HP buat Infinix Hot 60 Pro itu enak juga teman-teman. RAM-nya 83 dan ROM-nya itu sekitar 128. Dan enaknya dia itu sudah punya stabilizer bawaan HP. Jadi kalau video itu enak teman-teman. Nih hasilnya kayak gini aja nih, dari video sebelumnya ada tuh di short atau video panjang juga ada. Itu hasil video dari Hot 60 Pro, jadi udah banyak editan apalagi gitu. Harganya ya pokoknya 2 jutaan kurang lebih ya. Pokoknya worth it banget. Kenapa saya sarankan Infinix Hot 60 Pro? Karena dia mempunyai booster luar ruangan. Jadi booster luar ruangan itu kalau dipakai Gojek nih, katanya bisa meningkatkan atau mempercepat kesana. Jadi aplikasi yang didukung itu ada Drive, Grab, Maxim, Gojek, Shopee kalau nggak salah ada. Jadi cocok tuh buat ngebit. Kalau plat Rema sih, kalau yang Hot 60 Pro sekitar 5.100 cukup lah buat sehari atau sehari 2 kali cas ya. Kalau yang full gitu. Jadi kamera ini tuh hasil video ini tuh dari HP Infinix Hot 60 Pro ya teman-teman. Dan sekali lagi ini bukan iklan atau mengiklankan. Kadang kan ada ya teman-teman kita yang tanya, bang itu pakai HP apa, bang itu pakai kamera apa gitu. Udah saya jelaskan ya, HP ini HP apa, speknya kayak gimana, ya cocok banyak buat ngebit dan main game. Nah, oke teman-teman, dan sekarang saya lagi sore ya, ini jalan jadi tutup banget ya. Jalan cincin nih kalau nggak salah. Ini adalah jembatan Wilujeng Supi. Selamat datang di Kabupaten Bandung. Kalau masih jalan sih tinggal arah. Sunsetnya enak banget teman-teman. Jadi merasa ada lebihnya gitu ya, nganterin jauh-jauh terus lihat pemandangan. Jadi gak sia-sia gitu kalau berangkat jauh gitu ya. Tapi ini ada pemandangan
Wow, Gojek menyusul dengan kecepatan 100 km per jam. Set. Oke teman-teman, sebentar lagi saya nyampe di Alun Soreang. Nah, sekarang HP saya nih yang satu lagi udah di depan. Gak usah rekam layar lah ya, sama udah kelihatan. Waktunya itu sekitar 28 menit lagi, alias 12 km lagi. Ya lumayan, masih panjang perjalanan. Dan enak ya, di sini tuh nggak macet. Nggak kayak di Bandung gitu, di Bandung penuh kemacetan. Ditambah lagi yang liburan. Beuh, mantap. Perkiraan sampai yaitu jam 18.33. Alhamdulillah dong ya, nggak begitu malam. Nanti di sana saya cobain nih aktifkan si InDrive. Kita sortir yang arah ke Bandung atau mendekati Bandung ya. Sekarang saya baru memasuki area Soreang Ciwidey. Dan mohon maaf ya teman-teman, kalau di sini berisik jalanannya, karena memang wilayahnya banyak banget sih orang-orang yang pakai motor knalpot strong. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau kebisingan. Itu kalau siang hari wah enak banget ya, pemandangan gitu ya. Nih waktunya kita 21 menit lagi, tinggal 9 kilo teman-teman. Lumayan sih, masih jauh. Enak banget teman-teman pemandangannya. Ada sunset dan gunung pegunungan. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, jam segini aja ini dinginnya udah dingin banget ini. Kerasa banget ya, apalagi saya nggak pakai sarung tangan. Terus nggak pakai sepatu juga, jadi terasa banget dinginnya ini. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, gak kerasa waktunya tinggal 4 menit lagi saya nyampe di lokasi tujuan. 4 menit itu sekitar 1,3 km
dan beginilah situasi dan kondisi di Jalan Cisondari. Tanjak nih lumayan. Dan sepi banget ya. Apalagi nanti kalau jam 8, jam 9 gitu. Tapi kalau soal jalan, 99% enak. Nggak enaknya tuh ya posisi tidur. Duh, makin atas makin dingin nih. Dan gelap juga nih teman-teman. Jangan sampai minim penerangan. Ya, bisa 900 meter lagi. Waduh. Buset, dogi. Kaget. Kirain apa itu ya? Ada dogi lewat tanpa permisi. Gelap banget teman-teman. Jauh lah. Kalau tengah malam ini serem banget kayaknya. Kita gas aja lah. Cepat nyampenya. 1 menit lagi. Gelap banget. Banget sumpah teman-teman. Nah, di sini kayaknya udah banyak gitu. Aduh, lagi tinggal 200 meter nyampe. Kayaknya di daerah-daerah sini nih, tinggal belok ke kiri ke depan. Aduh ya. Nah, ini belok kayak gini. Siap. Oh, jadi apa aja? Oh ya. Walah, pas pisan. Aduh, sakit ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah nih sudah beres ya nganterin ke MBG Ciwidey. Dan ini saya sekarang lagi menuju pulang alias ke Bandung lagi. Kalau nanti videonya kepanjangan nih, saya sekalian mau langsung on beat ya. Sudah diaktifkan, mudah-mudahan ada yang ngongkosin. Dan mudah-mudahan juga nggak ngosong gitu ke Bandungnya. Bismillah aja ya teman-teman. Nanti saya videonya dibagi 2 aja, jadi 2 part biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Oke, see you next time teman-teman. Sampurasun.